الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه ليذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا تعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصرهم على القوم الظالمين اللهم انصرهم على القوم الكافرين اللهم انصرهم على اليهود الصهيونيين اللهم حرر المسجد الأقصى وفلسطين من القوم الغاصبين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana marrah thaniyah fi hadzal masjidil kabir at-taqwa walladzi an'ama 'alaina bi katsirin min an-ni'am minha ni'matul iman wal islam was-sihah wal hidayah. وصلى وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه من تبعهم بهداه الى يوم القيامه وبعد. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang sunnah Rasulullah merupakan kajian yang sangat penting bagi kita karena kita ingin berkhutbah
beruswah hasanah kepada beliau sebagai jaminan keselamatan kita dunia sampai akhirat. Dalam pandangan Allah adalah ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan salah satu jaminan berhimpunnya kita kembali di surga Allah dalam satu jamaah besar seperti ini juga ditentukan oleh ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi persahabatan kita karena Allah, maka amal-amal saleh kita juga di sini karena Allah. Kita berjamaah karena Allah, berhimpun karena Allah, maka itu semua akan menjadi tiket menurut pandangan Allah, menurut Allah menjadi tiket berkumpulnya kembali di surga Jannah. Demikian janjinya, wa may yuti'illaha wa rasulahu ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini kata kuncinya rafiqa. Rafiqa artinya teman dekat. Jadi sebaik-baik teman dekat mereka lah. Mereka itu siapa? Ya kita ini, kata Allah. Wa man, dan barang siapa yang yuti'illah, taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, ulaika, mereka itu ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, akan bersama di surga nanti, akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Kata Allah, minas siddiqin, yaitu orang-orang yang siddiqin. Minan nabiyyin, yaitu pertama para nabi. Jadi orang yang taat pada Allah dan Rasulnya nanti di surga bersama para nabi Allah. Kemudian wasiddiqin bersama orang-orang yang siddiq. Siddiq itu yang benar, yang membuktikan kebenaran imannya melalui amal-amal saleh. Bersama siapa lagi? Wasyuhada'i, bersama para syuhada. Bersama siapa lagi? Para as-shalihin, orang-orang yang saleh. Ulaika, mereka itulah hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman-teman, sahabat-sahabat yang baik yang nanti bertemu kembali dengan kita, bertemu kembali di surga Allah SWT. Nah, dalam konteks itulah maka para ulama ya, para asatidz menyampaikan bagaimana kita supaya bersama Rasulullah. Maka kata Allah, tidak ada jalan lain kecuali ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dalam konteks itulah kita membaca hadis Rasulullah. Nah, demikian juga si Utsaimin mencoba menyimpulkan terhadap hadis-hadis yang sudah kita baca dengan ungkapan begini, fahadhil adab, inilah adab-adab. Jadi adab-adab yang sudah dijelaskan Rasulullah itu merupakan adab-adab yang sepatutnya kita ikuti. Allati 'allamaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam taslima. Yang bagi insan an yata'addab biha, maka seyogyanya manusia, seluruh manusia, untuk beradab dengan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu yahsulu ada amrayn. Karena kalau kita mengikuti adab-adab Rasulullah SAW yang hadisnya sudah kita baca, ada sesuatu yang akan kita peroleh. Pertama, kepada imtithalu amrin Nabi SAW. Dengan kita mengikuti adab dan sunnah Rasulullah, berarti dalam waktu yang sama kita telah imtithal, menjalankan amrin Nabi SAW, perintah Nabi SAW. Ya, itulah salah satu yang kami peroleh. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Ini juga diawali oleh wa may yuti'illaha wa rasulahu. Yang tadi juga ayat tentang pertemuan kembali di surga juga diawali dengan wa may yuti'illaha wa rasulahu. Nah, ayat yang ini juga sama pada surat An-Nisa ayat 13, kata Allah, wa man, dan barang siapa yuti'illah, taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, apa jaminannya? Yudkhilhu, Allah akan memasukkan orang itu jannatin tajri min tahtil anhar, ke surga-surga yang di bawahnya
ada sungai-sungai mengalir. Itulah keuntungan pertama kita ikut pada adab Rasulullah SAW. Jadi akan dijamin masuk surga. Jadi kalau ada orang umat lain, apa jaminan umat Islam masuk surga? Ya dalam Al-Quran sangat berdaya ini. Tapi kenapa umat Islam masih insya Allah? Kalau masuk surga, umat Islam gimana? Insya Allah masuk surga. Oh kami, nggak ada insya Allah masuk surga. Pasti kami mau masuk surga. Makanya udahlah ikut kami saja. Kalau umat Islam masuk surganya masih insya Allah. Gimana? Jadi kita tawadu, umat Islam itu tawadu, ya tidak pede, begitu tawadu. Bukan berarti tidak pasti. Kalau umat Islam tidak pasti masuk surga, makanya mesti insya Allah. Ratusan ayat mungkin ribuan ayat yang memberikan jaminan kepastian bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasul, yang beriman bertakwa kepada Allah, dipastikan oleh Allah masuk surga. Jadi jangan ragu gitu ya. Coba banyak teman-teman bergeser gitu ya. Orang-orang bergeser iman, bergeser akidah. Akhirnya apa? Terjebak berhal mereka. Masya Allah, ingatkan tersurat Al-Quran, kembali kepada Allah. Ya ahlal kitab wa ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo ahli kitab kembali kepada kalimah yang sama, yaitu mentauhidkan Allah. Jangan campur-campur gitu, jangan ada campur ini. Hanya kepada Allah saja. Tauhidkan Allah, fokus ibadahnya yang Allah ajarkan saja. Jangan kita campur-campur. Diminta oleh Allah Ta'ala ila kalimatin sawa, kembali kepada kalimat yang sawa, bainana wa bainakum, antara kalian dengan kita. Apa? Alla ta'budu illallah, alla tusyriku billah. Jangan menyekutukan Allah. Itu jelas sekali. Karena jaminan surga adalah ketika kita mentauhidkan Allah. Kalau kita memandang Allah mesti punya teman, saudara, punya anak, punya ini dan sebagainya, justru ini yang akan menggelincirkan kita ke neraka. Maaf, karena banyak saudara-saudara kita ini yang masih ragu itu katanya dalam coba-coba. Wah, insya Allah, belum pasti umat Islam masuk surga. Kamu sudah pasti kan? Nah, siapa yang menjamin bahwa kamu pasti masuk surga? Yang menjamin Allah, karena surga milik Allah. Surga hanya satu, Tuhan hanya satu. Ya, ajarannya satu, yaitu mentauhidkan Allah. Ini banyak sekali janji Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti masuk surga. Barang siapa yang taat kepada Rasulnya, berkumpul semua di surga. Banyak sekali ayat-ayatnya. Jadi ikut Rasulullah jangan ragu, ini sebuah jaminan kepastian keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, sanian, kita berikut adab Rasulullah. Keuntungan pertama adalah at-tahalli bi husnil khuluq. Kita akan berhiaskan diri dengan akhlak yang baik. Pasti karena Rasulullah ini adalah agent of revolusi akhlak. Kalau ada revolusi akhlak kita jangan takut. Ya memang Rasulullah begitu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus untuk revolusi akhlak. Karena bahasanya ramai jadi keliru. Innama bu'itsu, sungguh kami itu diutus innama hanyalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini sebuah istilah khas di Islam. Yang ketika mencari bahasa-bahasa yang sama agak susah begitu nih bahasa-bahasa lain. Kenapa akhlak? Karena akan berhubungan dengan hati. Jadi akhlak itu jamak dari khuluq. Khuluq itu karakter, perilaku yang sudah mendarah daging, yang dilakukannya tanpa pakai pikiran-pikiran begitu. Jadi khuluq, akhlak ini ya pekerjaan spontan. Kalau kita merespon sesuatu spontan saja tanpa berpikir lagi, itu khuluq. Lihat orang misalnya sudah mendapat kesusahan, langsung pengen bantu gitu. Tanpa berpikir bantu jangan. Nah, kalau masih berpikir bantu jangan, belum jadi khuluq. Tapi kalau sudah langsung refleks kita bantu, itu khuluq. Nah, tapi khuluq ini sendiri ada dua. Yang namanya akhlak.
Jadi ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah. Kan refleks. Jadi pekerjaan yang refleks tanpa pakai pikiran itu huluk. Bergantung apakah refleksnya kepada kebaikan, apa refleksnya kepada kejahatan. Kalau melihat misalnya ada HP orang ditinggal begitu, langsung refleks diambilnya, dia bawa lari, itu akhlak itu. Huluk itu, karena sudah refleks dia, tidak berpikir lagi, ambil jangan ya itu. Tapi kalau sudah menjadi huluk, ada HP orang nggak ada orangnya, ambil lah, itu menjadi huluk. Nah, tapi ini namanya akhlak madmumah, akhlak tercela. Nah, Rasulullah SAW makarimal akhlak. Kenapa pakai makarim Ustaz? Tidak pakai liutammima al akhlak gitu. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak saja. Tidak. Tapi makarim al akhlak, ay salihil akhlak. Akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Itu yang oleh Rasulullah disempurnakan. Artinya Islam bukan membawa akhlak baru. Bukan Rasulullah maksudnya, bukan membawa ajaran baru. Tidak. Rasulullah menyempurnakan akhlak yang dibangun oleh para Rasulullah, para utusan Allah sejak Nabi Adam sampai beliau. Nah, makanya seluruh tradisi-tradisi di berbagai tempat yang baik-baik oleh Islam dilanjutkan. Oleh sebab itu Islam datang ke setiap wilayah, setiap suku, tidak mengubah. Tapi akhlak-akhlak yang lurus, yang bahasa katanya nilai-nilai kearifan lokal, itulah sasaran Islam. Ketika ada kearifan lokal, artinya akhlak yang mulia di suatu wilayah, itulah sasaran Islam untuk tamim, menyempurnakan, melegitimasi dan memperkokoh. Itu jadi nggak akan mungkin Islam bertentangan dengan berbagai wilayah, berbagai suku, berbagai bangsa, karena memang untuk itu Islam harus masuk ke seluruh suku, adat, tradisi, ras. Karena ini satu kesatuan. Itulah huluk. Nah, huluk, akhlak yang mulia inilah akhlak yang bersumber dari Khalik. Maka antara iman dengan perilaku dalam Islam ini satu kesatuan, integral. Jadi gak mungkin wujud akhlak mulia tanpa dasar akidah. Sebab akhlak yang mulia bersumber kepada Khalik, yaitu Allah yang menciptakan huluk kita. Allah menghendaki kita punya khuluq, akhlak yang mulia. Caranya Allah ajarkan melalui wahyu-wahyu Allah. Maka khuluq kita bukan sekedar dengan manusia. Itu perbedaannya dengan etika. Teori etika adalah bahwa etika akan terjadi ketika manusia berkomunikasi dengan manusia lain. Itu begitu Pak. Filsafat etika begitu. Teori-teori etika itu. Etika akan muncul ketika manusia bertemu dengan manusia lain. Nah itu tidak begitu kalau akhlak. Akhlak ini mau bertemu manusia, mau tidak bertemu manusia, tetap perlu akhlak itu. Makanya kita masuk ke ruangan yang kosong dari manusia, tetap harus berakhlak. Akhlak mulia maksudnya. Oh ini kosong nih, ada barang-barang gitu yang bagus-bagus lah. Gak ada orang nih. Nah, kan etika mah kalau bertemu orang. Kalau akhlak tidak, gak ada orang ini di ruangan ini. Ada barang-barang bagus nih. Saya ambil. Itu berarti akhlak mulianya gak ada. Jadi mau ada orang mau tidak ada orang tetap dia harus punya khuluq, akhlak yang mulia. Oleh sebab itu berakhlak itu tidak bergantung ada tidak adanya orang gitu. Karena hubungannya dengan apa yang Allah perintahkan. Kata Allah, ya kamu jangan ini, jangan itu, jangan ini. Gak ada orang nih. Kalau ada orang kan bebas gitu. Buka-bukaan bebas, ini bebas. Ada gitu akhlaknya. Di dalam WC ada akhlaknya. Ya, di dalam kamar sendiri ada akhlak. Maka akhlak itu kalau dalam Islam berhubungan manusia dengan lingkungannya termasuk dengan Tuhannya. Maka ada akhlak juga berhubungan dengan pribadinya. Jadi akhlak itu terjadi ketika manusia berkomunikasi dengan dirinya. Itu juga terjadi akhlak. Karena kan pada diri manusia ada dua kekuatan.
Nah, kita mengkompromikan jangan sampai kekuatan yang buruk mendominasi kekuatan yang baik. Maka kita berbuat supaya diri kita ini tetap berada pada pilihan yang benar sekalipun sendirian. Maka itu artinya kita berakhlak pada diri sendiri. Sampai ketika kita ini menyiksa badan kita saja, itu berarti tidak berakhlak pada diri sendiri. Gak boleh badan kita disiksa dengan puasa, gak buka-buka, gak makan-makan, bertapa dan lain sebagainya. Makanan-makanan gak boleh ini. Padahal kata Allah ini halal, ini halal. Ini halal. Ketika kita mengharapkan saja makanan yang dihalalkan Allah, padahal itu bergizi pada kita, itu sudah tidak berakhlak. Padahal itu dengan diri sendiri. Makanya ketika ditanya, apa perbedaan hukum positif dengan hukum syariah? Seorang profesor, guru saya mengatakan perbedaan mendasar kecil antara hukum syariah dengan hukum positif. Kalau hukum positif itu membela masyarakat banyak. Kalau hukum syariah membela individu manusia. Gitu kan? Ya. Dan bagaimana yang digunakan di Indonesia? Ya tentu secara umum adalah hukum positif dalam makna membela kepentingan umum. Sementara hukum syariah membela kepentingan pribadi. Ini nanti kaitannya dengan akhlak. Nanti akan diperluas. Sebab begini, ada orang yang penting saya baik, kan saya tidak mengganggu orang, saya tidak merugikan orang lain. Yang penting saya baik. Tapi dirinya zinanya suka-suka. Kan saya tidak mengganggu orang lain. Dia yang saya zinai suka. Nah, maka ketika suka sama suka tidak ada hukum positif, gitu Pak. Ketika suka sama suka tidak ada hukum positif. Tidak ada hukum positif. Ketika seseorang misalnya mengajukan dia zina, lalu si perempuan yang dizinainya, saya suka, yang disuka, ya. Kata polisi, ya udah suka sama suka, udah balik, gitu kan, ada masalah. Kenapa? Karena yang dibela adalah kepentingan umum. Kepentingan umum tidak terganggu. Maaf, penjualan narkoba misalnya di mana-mana. Suatu masyarakat itu sepakat semuanya, biarin aja, ya. Nah, ketika seperti itu tidak mengganggu dan tidak ada laporan ke polisi, ya sudah hukum positif jalan. Apalagi biarkan saja, karena nggak ada laporan masyarakat. Nah baru kalau masyarakat melaporkan, ini kami tidak suka di sini ada perzinahan ini, mengganggu ini ketentraman masyarakat, dilaporkan, maka baru hukum positif jalan. Diurus itu. Nah, sementara hukum syariah mau mengganggu orang lain mau tidak, dia minum minuman keras, tidak mengganggu orang lain, duit tidak sendiri, mabok sendiri, mati sendiri. Ya, kata dia, apa urusan kalian, gitu kan? Nah, syariah tetap harus berbuat, harus menghukum. Kenapa? Karena membela dirimu sebagai pribadi untuk menyelamatkan kamu dari kerusakan badanmu, untuk menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Duit sendiri, zina sendiri, mabuk sendiri, iya. Tapi syariah berkata, kamu harus dihukum dalam syariah itu, dicambuk itu. Kalau minuman keras itu dicambuk. Ada di kita ya nggak ada, karena kita hukum positif. Nah, kalau mau ya diundangkan, baru kalau diundangkan zina misalnya diundangkan. Siapa berzina mau merugikan orang lain mau tidak, kita hukum. Nah, kalau sudah diundangkan ya sudah jadi undang-undang, kan berat. Makanya di Indonesia tidak berani ada pasal tentang hukum zina sesuai dengan yang ditetapkan syariah, karena ada yang berani. Kenapa? Baru begitu nanti banyak orang yang dipecutin semua itu, ketemu itu cocok, bahaya. Termasuk yang membuat hukumnya juga kena juga nanti, repot lagi itu. Waduh, ini membahayakan. Saya membuat hukumnya kena juga nanti. Ya begitu. Akhirnya ketika kita membuat undang-undang tentang kekerasan rumah tangga, yang tidak ada satu hukum zina, yang lainnya ada
kekerasan rumah tangga ada, ya, kekerasan seksual ada, kekerasan seksual, bukan zinanya, kekerasan seksual. Artinya kalau memaksa, memperkosa, karena kekerasan seksual ada hukumnya kena. Tapi kalau tidak, suka sama suka aman. Nah itulah, jadi kembali lagi kepada khuluq, akhlak. Jadi akhlak itu dengan diri sendiri harus berakhlak, dengan Allah Subhanahu wa taala harus berakhlak. Mungkin kita sendirian, bagaimana kita berakhlak dengan Allah? Sekalipun kita sholat sendirian, tidak berjamaah, ada tatanannya, ada aturannya. Bagaimana etika kita, ya, berdoa kepada Allah diatur, diawali dengan hamdalah, ya, dengan sholawat, nanti diakhiri dengan hamdalah sholawat. Itu etika, akhlak. Jadi dengan Allah saja sendirian berakhlak, dengan Rasulullah juga berakhlak. Apa akhlaknya? Ya kita ikut apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang tidak Rasulullah sampaikan, tidak kita ikuti. Jangan sampai, wah Rasulullah macam-macam, terlalu banyak aturan, saya tidak suka dengan Rasulullah, saya tidak suka, itu sudah tidak berakhlak lagi. Dengan para malaikat juga berakhlak. Bagaimana akhlak dengan malaikat? Dengan sebuah keyakinan bahwa para malaikat ini hadir. Para malaikat ini ada bersama kita. Dalam Sya'bul Iman ada 7 malaikat. Di antaranya Raqib Atid, di antaranya malaikat Katibin, ya, malaikat apalagi malaikat yang Hasibin, malaikat apalagi malaikat Rahmat. Itu bersama kita kemana-mana. Jadi ada 7 malaikat. Nah, bagaimana kita berakhlak dengan para malaikat? Pertama adalah yakini bahwa malaikat hadir bersama kita. Yang kedua, kalau kita melakukan sesuatu, malu dong sama malaikat gitu. Maka akhlak dibangun, khuluq Islam itu dibangun, sehingga tanpa orang lain pun akhlak Islam ini berlangsung. Itulah sebabnya, karena Islam ini lebih mengedepankan bagaimana individu manusianya, menjaga individu manusianya. Tapi implikasinya, kalau manusia-manusia muslim dijaga individunya, pasti akan berimplikasi pada kemuliaan akhlak bermasyarakat, bertetangga, bersama. Jadi dibangun dari akhlak pribadi akan terefleksi dalam kemuliaan akhlak anggota masyarakatnya, tentu anggota negara, bangsanya, anggota masyarakat dunianya, dengan akhlak-akhlak yang mulia yang dibangun oleh khuluq al-akhlakul mulia, oleh akidah. Jadi dasarnya adalah akidah dari Khalik, muncullah menjadi akhlak. Dari akhlak itu akan nanti memberi implikasi pada kebaikan, kemuliaan umat manusia. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Aku lupa berhata wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.